Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata kuliah Akuntansi Manajemen bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen. Yang kedua, konsep biaya dan pembebanannya. Yang ketiga, perilaku biaya aktivitas. Yang keempat, harga pokok variabel. Yang kelima, perhitungan biaya berdasar pesanan. Yang keenam, perhitungan biaya berdasar proses. Yang ketujuh, hubungan biaya, volume, dan laba. Yang kedelapan, keputusan harga jual. Yang kesembilan, anggaran. Dan yang ke-10 adalah menilai kesehatan perusahaan. Oke, kita masuk ke bab ke-6 gitu ya, mengenai perhitungan biaya pokok berdasar proses ya. Perhitungan harga pokok produk berdasar proses ya, ada beberapa tujuan dalam hal ini ya, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tujuan produksi adalah untuk mengisi persediaan di gudang di mana proses produksi dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi nanti ini ada perbedaan antara yang kemarin yang sudah kita kupas di bab 5 tentang pesanan gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya ketika perusahaan menggunakan perhitungan berdasar proses. Jadi dilihat dari tujuannya pun juga berbeda ya. Kalau tujuan berdasar proses ya, itu digunakan, proses produksi itu digunakan untuk mengisi persediaan di gudang karena gudang tidak boleh kosong ya. Jadi proses produksi ini terus menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Ya, ini salah satu yang sudah Butio sampaikan di materi bab 5 kemarin, salah satu perbedaan gitu ya antara proses dan pesanan gitu ya. Salah satunya adalah dilihat dari sisi jenis produknya ya. Homogen berarti sejenis gitu ya, dan bentuknya itu standar ya. Yang ketiga, itu adalah harga pokok produksi dihitung pada akhir periode ya. Misalkan di sini adalah dihitung setiap akhir bulan. Bahwa kita tahu ya, bahwa untuk akhir periode itu masing-masing perusahaan itu berbeda kebijakannya. Ada yang satu akhir periode itu adalah dihitung di akhir tahun gitu ya, misal dihitung di 31 Desember. Ada yang semesteran ya, dihitung per tanggal 30 Juni gitu ya. Ada yang dihitung per triwulan ya, berarti dihitung per 31 Maret ya. Ada juga yang dihitung berdasarkan bulanan ya. Kalau bulanan berarti dihitung akhir bulan. Bahkan bisa juga periodenya itu adalah mingguan ya, berarti dihitung di akhir minggu ya. Jadi kalau nanti kalian bekerja ya, misal kok diminta untuk menghitung yang namanya laporan periode ya, kalian harus menanyakan terlebih dahulu kepada perusahaan periodenya itu, cut off-nya itu apakah akhir tahun, semesteran, triwulanan, bulanan, ataukah mingguan ya. Jadi biar kalian ada apa namanya proses dalam melakukan pembukuan itu betul ya. Yang keempat di sini ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ya. Yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan ya. Jadi perhitungan BBB dan biaya tenaga kerja itu adalah berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya ya. Jika mahasiswa sudah belajar di akuntansi biaya ya, mungkin kalian sudah mengenal apa itu arti biaya sesungguhnya dan biaya standar
ya. Perbedaannya kalian seharusnya paham di sana. Apa perbedaan biaya sesungguhnya dan biaya standar? Di akuntansi biaya yang mungkin semester kemarin kalian sudah ambil, ya. Kemudian yang kelima, ya, BOP yang diperhitungkan sebagai harga pokok produk adalah BOP yang sesungguhnya yang dikeluarkan atau BOP yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, ya. Jadi untuk BOP, ya, BOP kalau memang itu kelihatan, ya, langsung bisa dibebankan, ya, ke produk, gitu, ya, itu bisa menggunakan BOP yang sesungguhnya. Tetapi kalau biaya overhead pabrik itu digunakan ke semua lini, ya, misal dalam satu proses produksi itu tidak hanya membuat produk X gitu ya, tetapi juga membuat produk Y dan lain-lain, ya, maka di sini harus menggunakan yang namanya tarif. Ya, harus menggunakan tarif untuk dibebankan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Tetapi kalau BOP itu jelas bahwa pemanfaatannya itu digunakan untuk, ya, digunakan untuk produk yang yang pasti gitu ya, misal produk X gitu ya, itu berarti langsung dibebankan ke produk sesuai dengan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan tanpa menggunakan tarif. Ya, jadi kalian di sini harus bisa memperhitungkan kapan BOP yang dibebankan ke produk itu langsung dibebankan ataukah dihitung dulu tarifnya untuk nanti bisa dibebankan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Yang keenam di sini adalah media yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi adalah laporan harga pokok produksi. Ya. Ya, jadi ya untuk mengetahui dari semua total biaya yang dikeluarkan, terutama untuk biaya produksi, karena nanti digunakan untuk menghitung harga pokok yang nantinya akan dijual, gitu ya. Itu kalian harus membuat yang namanya laporan harga pokok produksi. Ya. Laporan harga pokok produksi itu yang seperti apa, ya, mungkin di bab sebelumnya Bu Tio sudah menjelaskan di sana, bahkan bentuknya pun juga sudah Bu Tio perlihatkan. Nanti di sini juga akan Bu Tio remind kembali, ya, akan Bu Tio flashback kembali sebenarnya bagaimana cara menentukan laporan harga pokok produksi, gitu ya, dengan menggunakan perhitungan berdasar proses, ya. Kalau menggunakan pesanan kemarin bentuknya masih simple gitu ya, tetapi di sini kalau menggunakan proses itu ada sedikit perbedaan, tapi pada konsepnya adalah sama. Dimana mengenai harga pokok produksi ya jelas di situ ada BBB, BTKL dan BOP, tidak keluar dari zona itu, ya. Tiba-tiba kalian bertanya, Bu Tio, kalau untuk biaya administrasi dan umum, ya, dengan biaya pemasaran misalnya, ya, itu masuk kemana? Yaitu semua biaya itu juga akan dimasukkan, tapi itu bukan termasuk ke salah satu biaya produksi. Dia nanti masuk ke biaya non produksi yang mana nanti digunakan untuk menghitung yang namanya laba rugi. Jadi nanti itu munculnya biaya-biaya selain BBB, BOP dan BTKL, ya, itu nanti masuknya adalah sebagai pengurang dari laba operasi, ya. Nanti dimasuk di laporan laba rugi yang Bu Tio sudah sampaikan di bab sebelumnya, ya. Jadi mohon ini untuk diperhatikan, ya. Kalau ada di situ istilahnya kalau laporan harga pokok produksi, berarti mindset kalian harus harus tahu, oh isinya dari laporan harga pokok produksi itu adalah BBB, BTKL dan BOP, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya karakteristik metode harga pokok proses, ya. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut, ya. Jadi ini produksinya adalah massa, ya. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan adalah produk standar, ya. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, ya. Ini sama dengan ciri-cirinya tadi adalah homogen, gitu ya. Dan yang ketiga adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Itu ya. Jadi kapan perusahaan itu akan berproduksi ketika dia menggunakan perhitungan
metode harga pokok proses ya, ada 3 hal di sini yang harus diperhatikan ya. Dari jenis produknya gitu ya. Kemudian dari rencana kerja yang sudah ditentukan di awal. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke metode harga pokok proses ya. Untuk metode harga pokok proses di sini ada yang namanya pengumpulan biaya produksi. Apa itu pengumpulan biaya produksi? Di sini ada harga pokok proses ya, yaitu mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Ya, jadi untuk pengumpulan biaya produksi ya itu adalah mengumpulkan semua biaya-biaya produksi ya yang terdiri tadi BBB, BTKL dan BOP gitu ya di masing-masing departemen ya, di masing-masing departemen dan di masa periode akuntansi ya. Tadi periode akuntansi sudah Bu Tio jelaskan gitu ya. Ya. Kemudian di sini juga ada perhitungan harga pokok produksi persatuan. Apa itu? Metode harga pokok proses menghitung harga pokok produksi persatuan yaitu dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan ya. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Nah, jadi setelah biaya-biaya itu sudah dikumpulkan ya di masing-masing departemen dan sesuai dengan periode akuntansi yang sudah ditetapkan, yang terakhir baru nanti bisa diputuskan mengenai harga pokok per unit atau harga pokok per satuan ya. Di sini ya rumusnya adalah total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu ya, kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Ya, baru ketemu harga pokok produksi per satuannya. Kemudian di sini ada yang namanya penggolongan biaya produksi. Ya. Penggolongan biaya produksi di dalam metode harga pokok proses ya, pembedaan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk ya, seperti perusahaan semen, pupuk, bumbu masak dan lain-lain. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Ya, jadi memang untuk biaya produksi berdasar proses ya, itu untuk menentukan biaya produksi langsung dan tidak langsung ya, itu tidak begitu diperhatikan. Ya, tidak begitu diperhatikan. Yang penting pengklasifikasiannya aja yang harus diperhatikan. Mana yang masuk ke biaya produksi dan mana yang masuk ke dalam biaya non produksi. Kemudian untuk unsur yang digolongkan ke dalam BOP ya. Di dalam metode harga pokok proses ya, BOP pabrik itu terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong serta biaya tenaga kerja ya. Biaya tenaga kerja ini baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Dalam metode proses ini BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi. Ya, jadi untuk menggolongkan BOP ya, ya di dalam perhitungan harga pokok proses ya, itu di dalamnya ada biaya produksi ya, ada biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong serta biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja ini ada biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung ya, gitu ya. Jadi kalau nanti misal kok kalian diminta untuk membuat yang namanya laporan harga pokok produksi ya, maka biaya-biaya produksi yang terdiri dari BBB ya, kemudian BTKL dan BOP gitu ya, itu kalian harus mengklasifikasikannya ya. Perlu diingat bahwa untuk biaya tenaga kerja ya, kalau
kemarin kita menggunakan pesanan gitu ya, di dalam pengklasifikasiannya ya, itu biaya tenaga kerja ya, itu hanya biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Tetapi untuk unsur biaya dalam proses ya, untuk unsur biaya dengan menggunakan metode proses ya, itu selain biaya bahan baku juga ada bahan penolong. Di samping itu juga ada biaya tenaga kerja ya. Biaya tenaga kerja ini juga dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Selain itu berarti masuk ke BOP ya. Jadi BOP itu selain dari BBB, biaya penolong gitu ya, kemudian biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Selain itu berarti masuk ke BOP kalau menggunakan metode proses gitu ya. Jadi ada pengecualian di sini. Nah, untuk membuat laporan harga pokok produksi ya, hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian dasar untuk membuat laporan harga pokok produksi ya. Yang pertama adalah data produksi, yang kedua adalah biaya yang dibebankan, dan yang ketiga adalah perhitungan harga pokok produk ya. Jadi nanti di dalam membuat laporan harga pokok produksi ada 3 jenis informasi ini yang harus kalian masukkan, yaitu data produksi, biaya dibebankan, dan perhitungan harga pokok produk. Nah, kemudian untuk menghitung harga pokok produk per unit ya, itu rumusnya adalah jumlah biaya ya yang dibagi dengan unit setara ya. Itu jumlah biaya dibagi dengan unit setara ya. Unit setara atau produksi ekivalen itu adalah jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan itu dinyatakan dalam ukuran selesai ya. Jadi kalau nanti ditanya unit setara itu apa ya, itu adalah jumlah produksi di mana produk dalam pengolahan dinyatakan dalam ukuran selesai ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah produk selesai ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Nah, ini adalah untuk rumus untuk mencari unit setara ya. Jadi nanti kalau Bu Tio memberikan soal kepada kalian bagaimana rumus mencari unit setara ya, itu adalah produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir ya, kemudian dikalikan dengan tingkat penyelesaian ya. Ini adalah rumus yang harus kalian pahami ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur ya. Yang pertama adalah penggolongan produk hanya melalui satu tahapan pengolahan saja. Kemudian yang kedua, pengolahan produk melalui beberapa tahapan pengolahan ya. Jadi kalau untuk penggolongan proses produksi ya, itu nanti ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui satu tahapan ya, yang kedua adalah melalui beberapa tahapan pengolahan ya. Jadi kalau di dalam perusahaan manufaktur ya, kalau perusahaannya itu masih kecil gitu ya, atau mungkin produknya itu produk yang masih simple, itu biasanya hanya satu proses produksi itu selesai ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang notabene itu besar ya, kayak tekstil misalnya, ini terdiri dari beberapa departemen ya, misalnya di departemen sewing, ironing gitu ya, linking dan lain-lain sampai ke packing gitu ya. Jadi nanti ada membutuhkan beberapa macam tahapan departemen ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan pengelompokan ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal ya, mohon untuk diperhatikan di sini. Di mana di sini adalah pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Ya. Di sini ada contoh di sini. PT Bunda itu mengolah produk melalui satu tahapan produksi, yaitu dengan menggunakan metode harga pokok proses. Ya. Data produksi sebagai berikut. Ya, biaya produksi di sini ada bahan baku 30.000 ya, tenaga kerja ada 29.000, kemudian ada BOP itu 14.500 ya. Jadi ada bahan baku itu 30.000 itu ya, kemudian tenaga kerja itu ada 29.000 dan BOP di sini adalah 14.500. Oke, selanjutnya gitu ya. Di sini ada informasi mengenai data produksi gitu ya. Data produksi itu adalah
Di sini keterangannya adalah produk masuk proses itu 15.000 unit, kemudian produk dalam proses akhir itu 2.500 unit dengan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku itu 100% dan untuk biaya konversi itu ada 80%. Kita tahu bahwa BK atau biaya konversi itu adalah terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Ya, terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP itu adalah biaya konversi. Ya, kemudian kita diminta untuk membuat atau menyusun laporan harga pokok produksi. Ya, jadi setelah kita tahu dari soal mengenai data produksi gitu ya, kemudian kita juga tahu mengenai biaya produksi, ya kita baru bisa menyusun yang namanya laporan harga pokok produksi. Ya, ini adalah langkah-langkah untuk menyusun laporan harga pokok produksi. Ya, jadi nanti kalian harus membuat konsep yang sudah Bu Tio sampaikan di slide ini. Ya, yang pertama adalah PT Bunda, bawahnya baru laporan harga pokok produksi. Kalau ingin lengkap tambahkan periodenya, misal periode Juni 2020 misal. Tapi kalau tidak ada kategori periodenya ya tidak perlu dicantumkan. Ya, jadi tergantung nanti soalnya seperti apa. Di situ ada data produksi, ya. Data produksi ini yang di soal tadi sudah ada gitu ya, dimana adalah produk masuk proses 15.000 ya, produk selesai itu 12.500 ya, yang sudah Bu Tio sampaikan tadi ya. Kemudian persediaan dalam proses akhir itu adalah 2.500 unit ya. Jadi nanti kalau di total itu ketemunya ada 15.000 unit sama itu ya. Jadi nanti untuk produk masuk proses itu nilainya harus sama dengan produk selesai ditambah dengan PDP akhir. Itu nilainya harus sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah di sini. Ya. Setelah kita sudah mengungkapkan data produksi, ya, berarti yang kedua adalah biaya yang dibebankan. Karena kita tadi Bu Tio sudah menjelaskan untuk membuat yang namanya laporan harga pokok produksi harus memuat 3 hal. Yang pertama adalah data produksi, yang kedua adalah biaya dibebankan, dan nanti yang ketiga adalah perhitungan harga pokok. Ya, di sini data produksi sudah kita buat gitu ya. Kemudian bawahnya baru biaya yang dibebankan. Ya, biaya dibebankan di sini ada kolom elemen biaya, ada kolom jumlah biaya, ada kolom unit setara, dan ada kolom harga pokok per unit. Ya. Untuk elemen biaya di situ ada BBB, ya, ada BTK, dan ada BOP. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, jumlah biayanya tadi berapa? Ini yang ada di soal tadi, yaitu 30.000, 29.000, dan 14.500. Totalnya adalah 73.500. Kemudian di situ unit setara. Tadi kita tahu bahwa unit setara itu rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Tinggal dimasukkan saja. Produk selesai adalah 12.500 ya, kemudian ditambah PDP akhirnya tadi adalah 2.500 dan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku adalah 100%. Ya, berarti di situ ketemunya 15.000. Ya. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja ya, unit setaranya adalah 12.500 ya, 12.500 ya, ditambah dengan 2.500 gitu ya, ditambah dengan 2.500 ya. Kemudian dikali dengan 80% ya, ketemunya adalah 14.500 ya. Sedangkan untuk BOP ya, BOP adalah di sini ya, unit setaranya adalah 12.500 ditambah dengan ya PDP akhirnya adalah 2.500 dikalikan 80%. Karena kita tahu ya biaya konversi itu merupakan penambahan dari ya, yang terdiri dari BTK dan BOP. Ya. Kalau biaya utama baru BBB dan BTK.
ya itu sudah Bu Tio jelaskan di awal tadi gitu ya. Jadi kalau di sini ada BK itu berarti biaya konversi. Biaya konversi terdiri dari BTK dan BOP ya. Jadi yang mempunyai taraf penyelesaian 80% itu berarti di BTK dan BOP ya. Kemudian di kolom terakhir di sini adalah harga pokok per unit. Kita tahu tadi untuk harga pokok per unit itu rumusnya adalah jumlah biaya dibagi dengan unit setara. Ya, di sini berarti 30.000 dibagi 15.000 ketemu 2, 29.000 dibagi 14.500 ketemu 2, dan ya 14.500 dibagi 14.500 ketemunya 1. Ya, jadi jumlah biaya harga pokok per unit ketemunya adalah 5. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan di sini. Tuh ya. Kemudian berikutnya di sini adalah menghitung perhitungan harga pokok ya. Jadi ini tahapan yang terakhir membuat laporan harga pokok produksi ya. Di sini ada yang namanya menghitung harga pokok produk selesai. Ya, menghitung harga pokok produk selesai. Ya, rumusnya adalah ya, barang selesai atau produk selesai dikalikan dengan harga pokok per unit, yaitu 12.500 dikalikan dengan 5. 5 itu adalah jumlah tadi ya, 2 tambah 2 tambah 1 tadi ya, yang di depan tadi, ketemunya adalah 62.500. Setelah menghitung harga pokok produk selesai, baru menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, produk dalam proses akhir di sini ya, untuk BBB ya itu adalah 2.500. 2.500 ini adalah harga pokok produk dalam proses akhir ya, dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, dikalikan dengan harga pokok per unitnya yaitu 2 sama dengan 5.000. 2.500 dikalikan 100% dikalikan 2 sama dengan 5.000. Kemudian untuk BTK yaitu 2.500 kali 80% tingkat penyelesaiannya, kemudian dikalikan dengan 2 rupiah, ketemunya 4.000. Sedangkan untuk BOP ya itu berarti 2.500 kali 80% dikalikan 1 rupiah sama dengan 2.000 rupiah ya. Kemudian ditambahkan ketemu 11.000 itu ya, 5.000 tambah 4.000 tambah 2.000 ketemu 11.000. Jadi jumlah harga pokok yang diperhitungkan itu adalah 73.500, asalnya dari 62.500 ditambah dengan 11.000 ya. Jadi hanya seperti ini ketika kita ingin menghitung yang namanya laporan harga pokok produksi untuk tahapan 1 departemen ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke contoh 2 ya. Ini sama-sama masih dalam proses 1 tahapan produksi gitu ya, dengan menggunakan hanya menggunakan 1 tahapan saja gitu ya. Contohnya di sini adalah PT Bunda itu mengolah produk melalui 1 tahapan produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses dengan data produksi sebagai berikut ya. Ini caranya sama dengan yang sebelumnya Bu Tio sudah sampaikan. Di sini ada informasi mengenai biaya produksi, yaitu untuk biaya bahan baku di sini adalah 10 juta, biaya tenaga kerja itu adalah 12 juta, dan BOP adalah 7.875.000 ya. Kemudian informasi data produksi ya, itu untuk produk masuk proses itu 2.500 ya. Kemudian produk dalam proses akhir itu adalah 500 unit dengan tingkat penyelesaian. Untuk biaya bahan baku 100%, untuk biaya tenaga kerja 80%, dan untuk BOP 50% ya. Kalau di contoh soal sebelumnya tadi kan biaya konversi gitu ya 80% ya. Kalau Bu Tio ngomong biaya konversi berarti di dalamnya adalah ada biaya tenaga kerja dan BOP gitu ya. Tetapi di sini dipecah gitu ya tingkat penyelesaiannya ya. Untuk BB itu adalah 100%, BTK 80%, dan BOP 50% ya. Kemudian kalian diminta untuk membuat atau menyusun laporan harga pokok produksi. Nah, ini adalah bentuk laporan harga pokok produksinya, di mana ya yang pertama harus kalian buat itu adalah mengenai data produksi.
Ya, di situ ada yang namanya produk masuk proses ya. Tadi produk masuk proses itu adalah 2.500. Ya, sedangkan untuk persediaan dalam proses akhir ya tadi di soal adalah 500, berarti produk selesainya adalah 2000 gitu ya, karena 2.500 dikurangin dengan 500 baru ketemu produk selesainya adalah 2000 ya. Jadi bentuknya nanti kalau kalian menggunakan atau menyusun laporan harga pokok produksi, bentuknya nanti harus seperti yang sudah Bu Tio tampilkan di slide ini gitu ya. Kemudian untuk biaya yang dibebankan ya, biaya dibebankan ya di sini sama gitu ya. Ada kolom elemen biaya, kolom jumlah biaya, kolom unit setara, dan kolom harga pokok per unit ya. Untuk elemen biaya di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP ya. Untuk biayanya tadi ada yang ada di soal tadi yang di depan tadi, yaitu ada 10 juta, ada 12 juta, dan ada 7.875.000 ya. Jadi total biaya yang dibebankan itu ada 29.875.000. Kemudian kita menghitung yang namanya unit setara ya. Tadi unit setara ya, itu adalah rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian ya. Di situ adalah 2000 unit ya produk selesainya, ditambah dengan ya PDP-nya adalah 500 ya untuk bahan baku, kemudian kita kalikan dengan 100%, ketemu 2.500. Untuk BTK itu adalah 2000 ya ditambah dengan 500 dikalikan dengan 80% tingkat penyelesaiannya ya, ketemu 2.400. Sedangkan untuk BOP ya itu 2000 ditambah 500 ya dikalikan dengan 50% tingkat penyelesaian, ketemu 2.250. Sedangkan untuk harga pokok per unit berarti tinggal membagi, yaitu jumlah biaya 10 juta dibagi 2.500 ketemu 4.000 ya. Kemudian untuk BTK 12 juta dibagi 2.400 ketemu 5.000 ya. Kemudian untuk BOP ya itu 7.875 dibagi dengan 2.250 ketemu 3.500. Jadi totalnya untuk harga pokok per unit itu adalah 12.500 ya. Ini caranya sama dengan yang di depan tadi ya. Kemudian mengenai perhitungan harga pokok produk ya, mengenai perhitungan harga pokok produk di sini ada dua langkah itu ya, yaitu menghitung harga pokok produk selesai baru menghitung harga pokok PDP akhir. Untuk menghitung harga pokok produk selesai ya berarti 2000 unit ya, karena yang selesai tadi ada 2000 ya, kemudian dikalikan dengan 12.500 ya. 12.500 itu adalah total dari harga pokok per unit gitu ya, dikalikan ketemunya 25 juta. Setelah ketemu harga pokok produk selesai, baru kita mencari mengenai harga pokok PDP akhir ya, yaitu BBB 500 dikalikan 100% tingkat penyelesaiannya tadi itu ya. Kemudian kita kalikan 4000 ya, dimana 4000 ini adalah harga pokok per unit ya, yang di slide sebelumnya tadi ya, ketemu 2 juta. Sedangkan yang BTK itu adalah 500 kali 80% tingkat penyelesaiannya kalikan 5000 ya, harga pokok per unit ketemunya adalah 2 juta. Sedangkan untuk BOP itu adalah 500 dikalikan 50% dikalikan dengan 3.500 ketemunya adalah 875.000. Totalnya adalah 4.875.000. Ya, jadi jumlah harga pokok yang diperhitungkan itu adalah totalnya menjadi 29.875.000 ya. Asalnya dari 25 juta ya ditambah dengan 4.875.000 ya. Jadi untuk jumlah harga yang diperhitungkan ya, Bu Tia ulangi lagi ya. Untuk jumlah harga pokok yang diperhitungkan itu nanti jumlahnya nih harus sama dengan ya dengan harga pokok atau biaya produksi yang ada di soal yang di depan tadi, itu nilainya nanti harus sama gitu ya. Kalau ada yang berbeda berarti kalian ada perhitungan yang salah di di taraf produk selesai atau di PDP akhirnya ya. Jadi mohon mahasiswa untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan perkalian ya. Nanti kalau hasilnya tidak sama ya, karena angka 29.875.000 ini merupakan jumlah biaya yang dibebankan tadi yang slide sebelumnya tadi, ini harus sama
ya, nominalnya harus sama. Ya, begitu juga dengan yang contohnya di awal tadi gitu ya. Itu nilai antara jumlah harga pokok yang diperhitungkan dengan jumlah harga yang dibebankan, itu nilainya harus sama. Kalau ada yang berbeda berarti ada perhitungan atau perkalian-kalian yang salah gitu ya. Bisa dicek kembali. Oke ya. Kemudian kita masuk ke dalam pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi ya. Kalau tadi merupakan contoh pengolahan produk melalui satu tahapan produksi, sekarang melalui beberapa tahapan produksi gitu ya. Produk yang selesai diolah pada departemen pertama itu selanjutnya ditransfer ke departemen berikutnya. Ya, jadi kalau produk sudah selesai di departemen A, maka bisa dilanjutkan masuk ke departemen B gitu ya. Produk yang selesai diolah pada departemen terakhir akan ditransfer ke gudang barang jadi ya. Jadi misal ada dua departemen, yaitu departemen A dan departemen B ya, maka setelah departemen B itu adalah gudang gitu ya. Karena setelah proses produksi berarti barang ini harus masuk ke gudang. Harga pokok pada departemen tertentu itu merupakan akumulasi dari harga pokok departemen-departemen sebelumnya. Ya, jadi nanti kalau misal kalian ingin menghitung harga pokok departemen B, berarti itu merupakan akumulasi dari harga pokok yang ada di departemen A gitu ya, ditambah dengan harga pokok yang dibutuhkan di departemen B gitu ya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. PT Bunda adalah sebuah perusahaan garmen yang menghasilkan pakaian. Misalkan pakaian hanya diolah melalui dua departemen produksi, yaitu departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Ya, jadi di sini ada dua departemen ya, yaitu departemen pemotongan dan departemen penyelesaian. Data produksi dan biaya produksi selama bulan Maret 2017 ya, bulan pertama dari kegiatan operasional perusahaan itu adalah sebagai berikut. Ya, ini salah satu informasi yang diberikan oleh perusahaan. Produk masuk proses di departemen pemotongan itu adalah 2.500. Ya, jadi produk pertama kali masuk itu adalah di departemen pemotongan sebesar 2.500. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke departemen penyelesaian itu adalah 2.400. Nah, kalau produk masuk proses di departemen pemotongan kok 2.500, kemudian ditransfer ke departemen penyelesaian itu 2.400 ya, maka PDP atau persediaan dalam proses yang masih di departemen pemotongan berarti tinggal 100 ya, karena 2.500 dikurangi 2.400. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke gudang itu ada 2.350. Berarti yang sudah jadi dari departemen penyelesaian masuk ke gudang itu 2.350. Berarti produk dalam proses di departemen penyelesaian itu tinggal berapa? Oh, tinggal 50. Ya, tinggal 50. Ya. Karena 2.400 itu dikurangi 2.350 ketemunya adalah 50 ya. Jadi produk dalam proses akhir ya, yaitu dengan tingkat penyelesaian BB 100% dan BK biaya konversi ya. Jadi biaya konversi ini adalah BTK dan BOP itu adalah 100 unit di departemen pemotongan. Sedangkan di departemen penyelesaian itu PDP-nya adalah BK-nya 90% dengan jumlah unit 50 unit ya. Kemudian kita ada yang namanya di sini informasi mengenai biaya produksi ya. Di departemen pemotongan itu ada biaya bahan baku ya, membutuhkan biaya tenaga kerja, membutuhkan BOP ya, di mana masing-masing biayanya adalah 62.500, 14.880 dan 24.800.000. Total biayanya adalah 102.180.000. Sedangkan untuk di departemen penyelesaian ya, itu biaya bahan bakunya tidak ada itu ya, karena barangnya ditransfer dari departemen pemotongan.
Di Departemen Penyelesaian hanya membutuhkan BTK sebesar 9.580.000 dan biaya overhead pabrik 11.975.000. Jadi total yang diperlukan di Departemen Penyelesaian itu sebesar 21.555.000. Nah, jadi dari informasi biaya produksi ini ya, dengan data produksi yang slide sebelumnya tadi, maka kita diminta untuk menyusun yang namanya laporan harga pokok produksi. Nah, laporannya adalah seperti ini ya. Ingat ya, harus ada yang namanya KOP atau kepala gitu ya, yaitu PT Bunda, kemudian laporan harga pokok produksi ya. Kita membuatnya di Departemen Pemotongan dulu gitu ya, karena nanti kita harus membuat yang namanya laporan harga pokok produksi yang ada di Departemen Pemotongan maupun di Departemen Penyelesaian ya. Kita masuk ke Departemen Pemotongan dulu ya, per Maret 2017. Di sini ada data produksi ya, yaitu produk masuk proses itu adalah 2.500 unit ya. Kemudian ada produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian ya, itu ada 2.400 unit. Kemudian ada PDP akhir ya, yaitu ada BB 100% dan BK 80% ya, tingkat penyelesaiannya itu adalah 100 unit ya. Jadi totalnya adalah 2.500 unit. Kemudian kita mencari biaya yang dibebankan ya, ini rumusnya sama ya, sama yang di awal ketika kita membuat laporan harga pokok produksi dengan menggunakan satu tahapan produksi itu ya. BBB ada 62.500.000, BTK ada 14.880.000, kemudian BOP ada 24.800.000. Kemudian unit setara ya, kita tahu bahwa unit setara itu rumusnya adalah produk selesai ditambah dengan PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian gitu ya. PDP akhirnya adalah 2.400 dikalikan 100% dikalikan dengan 100 gitu ya, karena PDP akhirnya adalah 100, kemudian dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, ketemu 2.500. Sedangkan untuk BTK yaitu 2.400 dikalikan dengan 100 ya, 100 unit kemudian dikalikan dengan 80%, ketemu 2.480. Sedangkan untuk BOP ya, BOP ini juga sama yaitu 2.400 dikalikan dengan ditambah dengan 100 dikalikan dengan 80%, ketemu 2.480 ya. Ya. Jadi nanti harga pokok per unit akhir itu adalah ya, untuk BBB itu adalah 25.000, asalnya dari 62.500.000 dibagi dengan 2.500. Sedangkan untuk BTK itu adalah 14.880 dibagi dengan 2480, dan untuk BOP itu adalah 24.800 dibagi dengan 2480, ketemunya 10.000 gitu ya. Jadi untuk harga pokok per unit totalnya adalah ada 41.000 gitu ya, dan jumlah biayanya adalah 102.180.000 ya. Jadi jumlah biaya yang dibebankan ini 102.180.000 ini ya, itu nanti harus sama dengan ya, harus sama dengan perhitungan ya harga pokoknya ya, harus sama dengan perhitungan harga pokok di sini ya. Di sini ada yang namanya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian ya. Tadi produk selesainya adalah 2.400 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan harga pokok totalnya tadi adalah 41.000, maka totalnya adalah 98.400.000 ya. Kemudian ada yang namanya harga pokok PDP akhir ya. Untuk BBB di sini adalah 100 ya, karena tadi adalah yang masih dalam proses adalah 100 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaian 100% dikalikan dengan 25.000 ya, harga pokok per unitnya tadi itu sama dengan 2.500.000. Sedangkan untuk BTK ya itu sama, yaitu 100 unit dikalikan 80% dikalikan 6.000, ketemu 480.000. Dan untuk BOP yaitu 100 unit dikalikan 80% dikalikan dengan 10.000 ya, ketemunya 800.000, totalnya adalah 3.780.000 ya. Jadi jumlah harga pokok yang diperhitungkan itu adalah 102.180.000 ya. Itu dari 98.400.000 ditambah dengan 3.780.000 ya, ketemunya adalah 102.180.000 ya. Angka ini harus sama dengan jumlah biaya yang dibebankan di awal tadi, yang di soal tadi gitu ya. Nah, tadi adalah di Departemen Pemotongan ya.
ya. Sekarang kita masuk ke dalam departemen penyelesaian. Di dalam departemen penyelesaian ya, untuk data produksi ya, produk yang diterima di departemen pemotongan ya itu ada 2.400 unit ya. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke gudang itu ada 2.350 unit ya. Ini di soal yang sudah Bu Tio sampaikan di depan tadi ya. Kemudian ada PDP akhir ya. PDP akhir di situ adalah terdiri dari biaya konversi ya, dengan tingkat penyelesaiannya adalah 90% ya. 50 unit ketemu 2.400 unit. Kemudian biaya yang dibebankan ya, biaya dibebankan. Ingat, untuk biaya yang dibebankan di sini ada ya, di dalam elemen biaya di situ ada yang namanya harga pokok dari departemen pemotongan. Ya, harga pokok dari departemen pemotongan ya itu adalah 98.400.000 ya. 98.400.000 itu berasal dari harga barang jadi. Harga pokok barang jadi di departemen pemotongan ya, harga pokok barang jadi dari departemen pemotongan di slide sebelumnya ya, ketemu 98.400.000. Unit setaranya 2.400 itu ya, totalnya tadi ya, harga pokok unitnya gitu ya. Jadi untuk harga pokok per unit ya itu adalah 41.000 ya, asalnya dari 98.400.000 dibagi dengan 2.400 ketemunya 41.000. Kemudian untuk biaya yang ditambahkan di sini ya tadi yang belum selesai adalah yang biaya konversi gitu ya, biaya konversi 90% ya. Jadi untuk BTK ya, biaya tenaga kerja ya itu tadi jumlah biayanya adalah 9.580.000 gitu ya, dan BOP-nya adalah 11.975.000 ya. Ini di soal di awal tadi ya. Untuk unit setaranya berarti 2350 unit, kemudian ditambah 50 unit dikalikan 90% ya. 90% ini adalah tingkat penyelesaiannya. Ketemu 2.395.000 unit gitu ya. Kemudian untuk BOP itu sama ya di sini ya, berarti 2.350 ditambah 50 unit dikalikan dengan 90% ya, ketemu 2.395, ketemu 5.000 ya. Jadi total harga pokok per unitnya itu adalah 50.000 itu ya. Nah, jadi untuk perhitungan biaya yang dibebankan pada departemen penyelesaian ya, jadi harus berhati-hati di sini ya. Jadi kalau di departemen pemotongan kok ada yang salah angkanya, berarti nanti di departemen penyelesaian pasti juga akan salah ya. Jadi mohon untuk berhati-hati di dalam perhitungannya ya. Ketika kita sudah membuat yang namanya data produksi maupun biaya dibebankan ya, langkah terakhir di sini adalah membuat yang namanya perhitungan harga pokoknya itu ya, di departemen penyelesaian. Kita tahu bahwa tadi ketika sudah di departemen penyelesaian atau di departemen akhir, maka langkah yang terakhir adalah masuk ke departemen gudang kayak gitu ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang ya tadi ada 2.350 gitu ya, karena produk jadinya tadi adalah 2.350 kemudian dikalikan dengan 50.000 unit ya, 50.000 rupiah gitu ya. 50.000 rupiah itu adalah harga pokok per unit ya, di slide sebelumnya tadi yaitu ketemunya 117.500.000. Kemudian mencari harga pokok PDP akhir ya. Di sini harga pokok dari departemen pemotongan ya tadi tinggal berapa, tinggal 50 kayak gitu ya, dikalikan dengan 41.000 ya, ketemu 2.050.000 ya. Kemudian BTK itu adalah 50 unit dikalikan 90% dikalikan 4.000 gitu ya, ketemunya 180.000. Kemudian untuk BOP yaitu 50 unit dikalikan 90% dikalikan 5.000 gitu ya, sama dengan 225.000 ya. Totalnya adalah di sini 2.455.000 ya. Jadi jumlah harga pokok yang diperhitungkan ketemunya adalah 119.955.000 ya. Asalnya dari 117.500.000 ditambah dengan 2.455.000. Jadi seperti ini untuk perhitungan
melalui 2 tahapan produksi ya. Jika ada pertanyaan maupun hal-hal yang masih bingung ya, silakan kalian bisa dipertanyakan. Nanti kita ketemu melalui Gmeet ya, melalui Google Meet. Jadi apa-apa yang ingin dipertanyakan silahkan. Seperti itu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.